Hi everyone, welcome back to another grammar lesson. Baik teman-teman, hari ini kita akan lanjut untuk membahas materi berikutnya, yaitu terkait be plus a location. Ya, jadi kalau di video-video sebelumnya saya sudah membahas beberapa kata yang mengikuti be, misalnya be itu bisa diikuti oleh noun dan juga be itu bisa diikuti oleh adjective, begitu ya. Nah, di bagian ini kita akan melihat bahwa be itu juga bisa diikuti oleh adverb sebenarnya atau kata keterangan, tapi fungsinya lebih untuk menunjukkan location atau lokasi dari suatu tempat, begitu ya. Misalnya di sini ada Maria is here. Nah, here ini merupakan adverb ya teman-teman, atau lebih spesifiknya adverbial of place gitu ya. Kemudian Bob was at the library, ini juga adverbial of place atau keterangan tempat begitu ya, yang menunjukkan location. Nah, seperti yang bisa teman-teman lihat di sini mereka berdua bentuknya berbeda ya, walaupun sama-sama adverb. Yang satu ini terdiri dari satu kata here ya, sedangkan at the library itu seperti frasa ya atau sekumpulan kata begitu ya. Nah, kita lanjut ke bagian C di sini teman-teman ya. Selain here ya, kata keterangan yang terdiri dari satu kata, di sini juga ada misalnya there, downstairs, upstairs, inside, outside, downtown. Nah, seperti itu ya. Nah, mereka semua ini mengikuti to be ya, verba yang berupa be. Misalnya Maria is here, Maria is there, Maria is downstairs, Maria is upstairs, Maria is inside, Maria is outside, dan seterusnya. Seperti itu ya. Oke, itu untuk bentuk yang pertama sama seperti. Oke, nah sekarang kita lanjut untuk melihat adverbial of place yang bentuknya seperti at the library ya. Di sini at the library itu dibentuk dari preposisi at ya, kemudian diikuti oleh noun begitu ya. Nounnya adalah library yang juga didahului oleh artikel seperti itu ya. Nah, ini membentuk yang namanya kalau di istilah linguistiknya itu bisa juga disebut sebagai prepositional phrase atau object of preposition ya. Tetapi secara fungsi itu tadi sama seperti adverbial of place atau menunjukkan lokasi seperti itu ya. Nah, di sini ada beberapa contoh, misalnya Bob was at the library, Bob was on the bus, Bob was in his room, Bob was at work, Bob was next to Maria ya. Jadi di sini ada preposisi kemudian diikuti oleh kata benda. Seperti itu teman-teman, oke? Speaking of prepositions, di sini ada some common prepositions yang biasanya kita temui di berbagai kalimat bahasa Inggris ya. Misalnya ada above, ada at, behind, between, from, in, next to, on, under gitu ya, dan lain sebagainya. Saya harap teman-teman sudah familiar ya dengan makna dari masing-masing preposisi ini ya. Oke, biar lebih jelas kita lihat nih, di sini ada gambar ya teman-teman, misalnya on. On itu berarti kalau diterjemahkan tuh di atas, lebih tepatnya di atas permukaan. Nah, itu nanti yang membedakan dengan above. Kalau above itu di atas tapi agak melayang gitu ya, atau tidak menyentuh permukaan suatu benda secara langsung begitu ya. Itu yang membedakan on dan above. Kalau in itu di dalam ya, seperti ini, under itu di bawah, kemudian next to atau beside itu di samping begitu ya. Lalu ada behind di belakang. Nah, mudah ya teman-teman. Oke, kita